Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Cancer di akhir bulan Juli 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Ini agak terbalik ya. Dan jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena bacaan ini untuk energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan energi kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti pasangan, orang lama, orang baru, situasi atau kondisi yang tengah kamu alami, atau bisa jadi energi untuk bacaan ini malah lebih cocoknya ke karir atau finansial kamu ya. Karena kadang-kala ada orang nih yang memberikan komentar, saya nggak punya pasangan, orang baru juga nggak ada gitu ya. Berarti bacaan ini nggak cocok sama kamu. Saya juga menyediakan seksi bacaan untuk karir atau finansial ya. Boleh dicek di channel Lexi. Bisa jadi di karir atau di financial videonya nggak cocok sama kamu, lebih cocoknya di asmara ya, tapi di bacaan asmara ya. Tapi energi dan pesan dari bacaan asmara itu kalau kamu terapkan ke finansial cocok. Nah, kadang-kala dia mau timpang tindih atau bolak-balik gitu ya. Oke. Ada Heartbroken, Step in the Back, Palm Tree, The Moon, King of Swords, The Hermit. Untuk Cancer, saya buka dulu semuanya. Ada religious factor, forgiving and learning, wedding. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang udah menikah ya. Mungkin ada yang udah menikah. Kalau belum menikah, kamu sudah memikirkan apa kira-kira langkah atau rencana yang akan kamu lakukan untuk masa depan kamu. Kamu mungkin sudah memikirkan dengan siapa kamu akan mengakhiri masa lajang kamu, atau kamu yang pacaran, persiapan-persiapan apa yang akan kamu lakukan untuk pernikahan kamu. Apa step-stepnya, apa yang harus kamu persiapkan sekarang ya, tentunya adalah fokus ngumpulin uang gitu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu fokusnya itu adalah ngumpulin uang. Ada juga beberapa di antara kamu fokus mikirin apa kata orang mengenai kamu. Aduh, sampai sekarang belum menikah, nanti mereka pikir aku itu nggak laku-laku. Ada beberapa di antara kamu malah aku nggak fokus tuh sama yang menikah gitu. Mau dikatain orang juga perawan tua atau jejaka tua, yang penting aku punya uang, bisnis karirku berhasil. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu itu sekali fokus terhadap suatu bidang, fokus di situ terus. Ya, fokusnya ke percintaan, fokus ke situ. Fokusnya ke karir atau bisnis keuangan, fokus ke situ. Ada juga yang fokusnya mikirin apa kata orang. Ya, apa kira-kira yang dipikirkan oleh orang terhadap kamu. Fokus terhadap itu. Nah, hal-hal yang semacam fokus terhadap apa kata orang atau terhadap orang yang gak kamu sukai, semacam ada di sini opponent, lawan seperti musuh atau orang yang gak kamu sukai. Kalau nggak cocok dengan kamu langsung akan against it. Kamu akan ngekritik itu langsung gitu. Beberapa di antara kamu, saya ngerasa ada beberapa yang nggak bisa menahan pikiran atau emosi kamu. Ada orang yang sepertinya perilaku, sikap, dan statementnya kurang enak, kamu akan langsung respon, kamu langsung kritik secara verbal tanpa memikirkan panjang apa akibatnya untuk relationship kamu dengan si dia gitu. Nah, bisa jadi si dia di sini bukan partner kerja, tapi melainkan pasangan kamu sendiri. Ya, secara ini bacaan asmara ya. Ya, ada perasaan sakit hati, ada sedih. Ada beberapa di antara kamu di sini yang break up, baru putus, berpisah, mungkin pisah ranjang ya. Bisa ranjang karena perbedaan agama, cara pandang, persepsi. Kalau mau jalan ke jenjang pernikahan bisa aja, tapi harus beda agama, mungkin ada
pertentangan dari keluarga ya, pihak-pihak tertentu. Sepertinya ada berat hati untuk putus, berat hati juga untuk melanggeng ke pernikahan. Ada juga beberapa di antara kamu berakhir dengan pasangan seperti ada ini yang menikam dari belakang. Terjadi perpisahan karena ada yang menikam dari belakang. Bisa jadi pasangan kamu sendiri yang menikam kamu dari belakang atau orang ketiga. Kalau pasangan kita yang menikam kita dari belakang artinya dia yang cheating, dia ngemanfaatin kita, dia menipu atau mengkhianati, ya, menghadirkan orang ketiga. Saya juga nggak bisa ngejamin yang menikam dari belakang ini 100% pasangan kamu, enggak. Bisa jadi orang terdekat kamu yang berusaha untuk separate, memisahkan kamu dengan pasangan. Ada forgiving and learning. Kamu berusaha untuk belajar memaafkan orang yang udah menyakiti hati kamu. Bisa jadi bukan pasangan kamu yang nyakitin kamu, menikam kamu dari belakang di sini ya, tapi ini antara hubungan kamu dengan keluarga, orang-orang terdekat kamu, teman gitu ya. Bisa jadi ini nggak cocok ke asmara kamu, ke pasangan kamu, tapi cocoknya ke temen gitu ya. Jadi berpikirnya agak-agak sedikit universal ya, karena di bacaan general. Ada the moon, ada perasaan sensitif, sangat-sangat sensitif di minggu ini, mudah tersinggung, mudah terpicu atau ke-trigger oleh situasi suasana. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan seseorang mungkin mancing emosi kamu, kamu bakalan labrak dia nanti gitu. Lebih terdorong untuk self defense itu secara verbal tanpa dipikirkan dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan hati-hati untuk Cancer di minggu ini. Ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Wedding, the hermit, ada self-evaluation, ada mungkin hal-hal yang ingin kamu perbaiki, kamu koreksi, kamu ingin memperkuat fondasi rasa kepercayaan diri kamu. Entah kenapa saya ngerasa sesuatu hal yang membuat kamu akan merasa percaya diri melanggeng ke jenjang pernikahan itu kalau impian kamu udah terwujud. Kamu mungkin pengen bisnis kamu berhasil di bidang ini, karir kamu di dunia tarik suara misalnya, kamu berhasil di situ. Udah tuntas project ini, baru aku ngerasa puas dan akan melanggengkan ke pernikahan. Mungkin beberapa di antara kamu sudah berkali-kali seperti ini ya. Ketika kamu memiliki project, selesai dulu ini, baru menikah gitu. Udah selesai, nambah lagi project lagi gitu kan. Tunggu selesai dulu ini, baru menikah gitu. Ujung-ujungnya nggak nikah-nikah gitu ya. Ada beberapa di antara kamu malah jadi lupa waktu, lupa usia nih gitu, karena terlalu fokus sama karir, pencapaian. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Cancer. Beberapa di antara kamu juga ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini seseorang yang sangat tegas, dingin, ngomongnya ini kasar ya. Kadang dia kalau ngomong itu nggak mikir dulu, dia ngerasa nggak dihargai sedikit, dia langsung ngelabrak. Yang terakhir kan kamu sedih ya, enggan untuk dekat-dekat sama dia. Mungkin ini adalah pasangan kamu, padahal udah punya rencana untuk menikah sama dia. Jadinya kamu berpikir, apa iya aku akan menikah dengan dia? Sekarang aja dia kerasan seperti itu sama aku, apalagi kalau udah nikah gitu ya. Kamu mungkin akan lebih banyak berpikir, sedikit lemas gitu ya, sedih, lanjut apa enggak nih gitu. Padahal sudah ada plan untuk menikah. Oke, saya buka spiritual guidance-nya ya. Cancer. Upsi. Compassion is the beating heart of all spiritual practices. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. Bisa jadi untuk King of Swords ini ya, saya katakan tadi ya, energi Gemini, Libra, Aquarius bukan pasangan kamu atau orang terdekat kamu, melainkan ini adalah sosok kamu gitu, yang keras, yang dingin, yang mungkin akan lebih mudah ke trigger self defense-nya itu secara verbal tanpa dipikirkan dulu. Nah, di sini
Spiritual guidance kamu berkata bahwa compassion itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kamu menciptakan self defense yang sensitif, yang negatif mengenai orang lain, maka negativity yang akan ketarik. Kalau kamu udah menciptakan hal negatif di dalam pikiran, kamu akan selalu berpikir orang lain itu buruk sama kamu gitu. Bahkan pasangan sendiri. Tapi kalau kamu memiliki compassion of love, kamu memiliki compassion of kindness, kamu memiliki compassion dalam hal cinta, kasih, ya mercy. Mau bagaimanapun pasangan kita, orang-orang sekitar kita, kita memiliki kebesaran hati untuk memaafkan mereka, mengasihi mereka. Oke, yang kedua. Take your foot off the gas and don't push yourself so hard. If you need to rest, then take a break. The world won't fall apart if you nap. When you're the one, you are a treasure. Be gentle with yourself. Iya, be gentle with yourself. Seperti yang saya katakan tadi ya, beberapa di antara kamu tuh fokusnya, kalau sekali fokus sama satu terus gitu. Dan itu tuh terus yang kamu pikirkan. Kadangkala fokus ini membuat kamu jadi berpikir negatif. Kamu fokus dengan apa yang dipikirkan orang lain mengenai kamu misalnya ya. Nah itu kan jadi negatif ya, berputar-putar di kepala. Di sini spiritual guidance kamu berkata, jangan terlalu nge-push diri kamu sendiri. Misalnya kamu pengen karir kamu, project kamu harus tuntas dulu gitu. Sampai kamu nggak memperhatikan jam istirahat, kesehatan pikiran, kesehatan emosi. Ini saatnya bagi kamu untuk istirahat. Take a nap, tidur dulu gitu sejenak ya, istirahatkan pikiran. Kita kalau misalnya terlalu banyak bekerja, jam tidur nggak cukup, kreativitas di dalam otak juga kurang, emosi kita itu cenderung naik ya. Makanya tidur yang cukup itu sangat berpengaruh untuk emosi dan pikiran ya, dan kreativitas. Kalau kita tidur cukup, emosi kita pasti stabil. Ketika kita dealing dengan orang lain pun enak gitu ya, pasangan juga ngerasa enak, happy sama kita. Ketika dia happy, kita juga jadi happy, semuanya jadi happy gitu ya kan. Oke, yang ketiga, your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it, praise yourself, share what makes you proud. Your beaming delight will help others shift from glass half empty thinking to heck, I'm pretty awesome too. Okay, you are awesome. Kamu itu luar biasa loh, Cancer. Your greatest relationship is the one you have with yourself. Hal yang paling luar biasa yang kamu miliki adalah ketika kamu memiliki relationship, hubungan yang intim dengan diri kamu sendiri. Kamu paham dengan dirimu, kamu bisa menguasai diri kamu, emosi dan pikiran kamu terkhusus. Apapun goncangan-goncangan dari luar, baik dari keluarga besar atau mungkin dari perilaku pasangan kamu sendiri. Ketika kamu memiliki hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri, kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan kekuatan yang bersumber dari dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu udah kuat dari dalam, mau gimana pun orang-orang di sekitar kamu, mau seberapa susah pun proyek yang kamu tangani, seberapa susah pun dealing sama pasangan kamu, dia keras kepala, dia kasar gitu ya, kamu memiliki kemampuan untuk menahan itu ya, menahan ini tekanan-tekanan itu ya, kritikal dari pasangan kamu. Dengan kemampuan ini, suatu saat si dia yang sangat keras sama kamu akan berpikir ulang, wah, pasanganku ini, si Cancer ini benar-benar memang kuat ya. Gimana pun aku kerasnya, gimana pun perilakuku yang sesuka hati, dia bisa teguh menghadapi aku. Dan pada akhirnya dia appreciate you, dia menghargaimu. Untuk sesuatu yang luar biasa itu memang harus ada pembelajaran, perjuangan. Dan kamu gak harus self defense, kamu gak harus berusaha keras atau menunjukkan ini loh yang benar gitu ya terhadap orang-orang. Kadangkala dengan berdiam diri, dengan tenang, tanpa merespon apa-apa juga udah menjadi solusi yang terbaik untuk pasangan. Apalagi kalau pasangan ini keras orangnya, susah ya diajak berdiskusi,
bernegosiasi, sepakat bersama dalam hal pekerjaan ataupun urusan-urusan bisnis. Kadang-kala ada orang gitu ya kan, maunya perkataan dia aja terus yang didengerin, harus dihargai, dia harus diperlakukan seperti dewa, seperti ratu gitu ya. Jika ingin hubungan yang langgeng, harmonis, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan patah arang atau terus mikir-mikir yang negatif, itu justru akan melemahkan energi kamu. Yang kamu perlukan adalah minta kekuatan dari Tuhan supaya kamu bisa mampu kuat menghadapi segala perkataan, sikap yang dingin dari pasangan kamu. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.